Assalamualaikum Bu Atika. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Gimana Ibu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Iya. Gimana Bu? Apa rencana hari ini Bu? Iya Bu Atika, mohon waktu sebentar dengan Ibu Atika. Jadi rencananya hari ini kan saya akan melakukan coaching bersama dengan Ibu Dewi. Begitu Bu Atika. Oke Bu. Gimana Bu? Udah nyaman dulu duduknya? Ya, Boleh saya- silakan santai aja Bu ya. Ya. Iya, jadi berarti Ibu hari ini rencananya mau melakukan coaching sama Ibu Dewi ya. Oke, bagaimana Bu persiapan yang sudah Ibu siapkan? Persiapan yang saya lakukan yang pertama, kemarin saya bersama Ibu Dewi sudah menyepakati waktu Bu untuk bertemu di Perpusda atau Perpustakaan Daerah hari ini, hari Sabtu. Kemudian saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan dijawab oleh Coach Ibu Dewi supaya nanti bisa menggali kompetensi dari Ibu Dewi mungkin untuk membantu beliau menemukan masalah yang beliau hadapi. Mungkin seperti itu Ibu. Oh, luar biasa. Jadi Ibu sudah janjian ya sama Bu Dewi hari ini untuk sama-sama sudah menyiapkan juga pertanyaan dan juga melakukan coaching untuk Bu Dewi. Kira-kira dari persiapan-persiapan tadi, kompetensi coaching seperti apa yang akan Ibu kembangkan Bu? Menurut saya Bu Atika, pinginnya saya sih tiga-tiganya Bu ya. Jadi mulai dari mendengarkan aktif, kemudian saya juga ingin memiliki kompetensi kehadiran penuh, dan juga yang ketiga tentunya nanti saya juga ingin bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang kreatif, yang berbobot sekiranya yang bisa membantu Ibu Dewi menemukan solusi pada masalah beliau. Masya Allah, luar biasa Ibu. Jadi Ibu sudah menyiapkan Bu ya semuanya, dan diharapkan juga ketiga-tiganya nanti bisa terlaksana ya Bu ya. Betul. Jadi kira-kira bagian mana yang Ibu inginkan saya amati atau apa yang nanti akan Ibu fokuskan Bu dari proses coaching dengan Ibu Dewi? Rencananya sih saya inginnya Ibu Atika nanti bisa mengamati ketiga-tiganya Bu ya. Namun akan saya coba nanti memfokuskan di mendengarkan aktif dan kehadiran penuh sehingga saya bisa mendengarkan secara aktif apa saja nanti yang akan disampaikan Ibu Dewi sehingga nantinya saya juga bisa memberikan umpan balik atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu Ibu Dewi. Mungkin seperti itu Bu. Baik, luar biasa Ibu ya. Jadi kehadiran penuh, kemudian Ibu juga akan aktif mendengarkan ya Bu ya, dan tentunya juga akan mencari memberikan umpan balik yang akan kita terapkan. Bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi yang akan dikembangkan tersebut Bu? Penilaian saya, menurut saya masih perlu Bu untuk saya kuatkan dari kedua kompetensi tadi. Namun harapannya supaya nanti bisa buat seperti Bu semuanya atau ketiga-tiganya. Begitu ini. Mudah-mudahan nanti ketiga-tiganya muncul dan dapat maksimal ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini Bu? Apa Bu Atika ya, harapan saya mudahan nanti proses coaching saya dengan Ibu Dewi bisa berjalan lancar. Mudah-mudahan ketika Ibu Dewi sebagai coaching menyampaikan unek-unek beliau atau permasalahan beliau, nanti saya bisa menanggapinya dengan baik Bu. Kemudian bisa memunculkan ide-ide Ibu Dewi dalam menemukan solusi permasalahannya. Jadi pada intinya semoga saya bisa menerapkan prinsip coaching dengan baik. Gitu sih Bu Atika, harapan Luar biasa saya. sekali ya Bu Ika ya. Jadi Ibu juga sudah memaparkan nanti kita tujuannya akan seperti apa dan juga harapannya sebagai indikator keberhasilan serta solusi yang diharapkan. Kalau begitu Bu, selama proses coaching dengan Ibu Dewi, saya sebelumnya mohon izin ya Bu ya untuk tetap berada di sini untuk mengobservasi kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Memang sebenarnya itu Bu yang
benar-benar ingin saya harapkan dari Bu Atika. Jadi alhamdulillah kalau begitu Bu Atika bisa menjadi observer saya. Mudah-mudahan nanti bisa untuk memberikan saya saran, masukan ke depannya supaya saya bisa melakukan coaching dengan baik. Terima kasih Bu Atika ya. Iya, sama-sama Ibu. Silakan mungkin Bu Dewi. Iya bisa betul. Oke, saya izin Bu Atika ya. Saya akan menemui Ibu Dewi dulu. Siap. Isi Bu Atika. Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Ibu Norita. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu, tapi ini ada ya sedikit problem lah. Ada apa kira-kira Bu Dewi ya? Problemnya Ya. mungkin bisa diceritakan. Saya mau minta waktu Ibu untuk ngobrol sebentar tentang masalah siswa di kelas saya ini Bu. Sering terlambat, kalaupun dia masuk itu sering mengantuk jam pelajaran Bu. Nah jadi kalau Ibu tidak sibuk, saya minta waktunya ya Bu ya untuk kita bahas ini. Baik, kebetulan hari ini saya pas luang, jadi dengan senang hati santai aja Bu Dewi ya, kita masih banyak waktu untuk ngobrol-ngobrol, coaching. Baik Ibu Dewi, kalau boleh tahu apa tujuan yang ingin Ibu capai terhadap permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Iya, saya maunya tujuan kita hari ini bisa menemukan solusi siswa saya yang sering terlambat dan sering mengantuk di kelas ini Bu. Itu. Jadi sekiranya kita bercakap-cakap bisa ada pencerahan lah untuk saya gitu. Oke, baik Ibu Dewi, tadi baru saja menyampaikan bahwa ada permasalahan dari Ibu Dewi, siswa Ibu sering terlambat masuk, kemudian di kelas juga sering mengantuk. Begitu Ibu Dewi ya. Saya sangat paham dan bisa merasakan yang Ibu Dewi rasakan juga. Oke, jadi kita akan fokus untuk mencari solusi Bu Dewi ya, agar siswa lebih tepat waktu, juga lebih bersemangat saat belajar. Oke Ibu Dewi, jika boleh coba kita identifikasi situasinya ya Bu. Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10, seberapa kira-kira menurut Ibu Dewi? Mungkin sekitar 3 ya Bu ya, karena masih banyak siswa nih yang sering terlambat, tidak semangat belajar, dan ini mempengaruhi proses belajar mereka juga kan Bu. Nah, seperti itu Bu. Baik, saya mengerti sekali yang Ibu Dewi rasakan dan Ibu alami. Yang Ibu katakan tadi sekitar 3 Ibu Dewi ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan ini? Ya sebenarnya Bu, guru-guru yang lain kan juga sudah mencoba memberikan pemahaman, dan saya juga sudah mencoba memberikan pemahaman ke siswa saya, dan beberapa siswa juga sudah ada yang memperbaiki kebiasaan terlambat, sebagian juga sudah memperbaiki motivasi belajarnya Bu, sudah mulai bersemangat saat masuk jam pelajaran. Seperti itu Bu. Baik, jadi kekuatan yang Ibu miliki dalam mengatasi masalah ini tadi barusan Ibu paparkan ya, bahwa Ibu juga sudah bekerja sama dengan teman-teman guru lain Bu ya, untuk memberikan pemahaman. Kemudian Ibu juga sudah mencoba memberikan pemahaman ke siswa supaya mulai memperbaiki kebiasaan mereka Bu ya, supaya tidak terlambat. Baik Ibu, kira-kira ada kemungkinan lain mengatasi hal ini Bu? Iya, berhubung memberikan pemahaman ke siswa itu rasanya kurang ya Bu ya, saya rasa perlu melibatkan orang tua juga, karena melibatkan orang tua ini kan perlu untuk kesepakatan sehingga dengan si anak itu bisa lebih bersemangat lagi, bisa lebih bangun pagi lagi misalnya. Dan bagaimana caranya supaya mereka itu tidak mengantuk lagi di kelas, lebih bersemangat. Nah, jadi melibatkan orang tua yang saya rasa ini belum saya rasakan, dan
Masya Allah, luar biasa ya Ibu Dewi. Tadi sudah memaparkan beberapa kemungkinan dan peluang-peluang lain untuk menyelesaikan masalah, yaitu dengan cara melibatkan orang tua Bu ya, supaya bekerja sama agar membuat orang tua tuh bisa mengontrol atau mendidik anak mereka supaya bangun lebih pagi, sehingga nantinya kan termotivasi masuk ke kelas tepat waktu. Ibu, bagaimana kira-kira nanti dengan hambatan atau kendala yang muncul dalam menangani permasalahan? Ada sih Bu beberapa faktor yang mungkin bisa dipertimbangkan ya, karena anak-anak kita lebih suka yang suasana belajarnya itu di luar kelas. Kita bisa paham itu ya, sehingga ketika jam pelajaran itu harusnya sudah masuk, mereka masih merasa ingin di luar, senang di luar ya. Nah, kira-kira nih solusi bagaimana yang ingin Ibu terapkan? Saya pikir bisa melibatkan orang tua ya Bu ya, untuk konsultasi tentang kebiasaan anak nih, atau kegiatan anak di rumah itu seperti apa misalnya, sehingga sering mengantuk saat belajar. Nah, jadi bisa diantisipasi sebelum anak itu ke sekolah kan Bu ya. Nah, kemudian dari segi gurunya juga bagaimana menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Nah, jadi bisa membuat media ajar yang lebih menarik lagi sehingga mereka ngantuknya kurang gitu ya. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Ibu sudah bisa mulai mengira-ngira solusi yang bisa diterapkan tadi, misalnya menciptakan suasana belajar yang menarik, kemudian medianya juga dibuat menarik dan tentunya menyenangkan, begitu Ibu Dewi ya. Saya rasa itu sudah luar biasa Ibu Dewi. Nah, kedepannya bagaimana untuk perencanaan Ibu supaya tujuan Ibu tadi bisa tercapai? Pertama, saya bekerja sama dengan guru-guru, Ya. dengan orang tua juga dalam kegiatan apapun di sekolah ini, sehingga bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan Bu, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan semangat siswa itu mengikuti pelajaran. Masya Allah, pokoknya keren Ibu Dewi. Kira-kira apakah ada prioritas untuk rencana Ibu ini? Prioritas yang utama itu menciptakan suasana belajar yang kondusif, yang menyenangkan ya Bu ya, dan menggunakan media ajar yang lebih menarik saya kira. Masya Allah, luar biasa, langkah yang sangat bagus Ibu Dewi. Bagaimana dengan jangka waktunya? Saya rasa beberapa bulan ke depan itu mungkin bisa kita lihat lagi perubahannya ya Bu ya, dari yang awalnya seperti ini. Semoga dengan rencana itu tadi saya bisa melihat perkembangan yang lebih bagus di minat dan suasana belajar yang siswa ini inginkan gitu. Luar biasa Ibu ya. Bagaimana Ibu nanti kira-kira untuk mengukur keberhasilan rencananya Ibu yang barusan Ibu paparkan tadi? Ya, untuk mengukurnya itu saya lihat nanti dari jumlah kehadiran siswa yang masuk tepat waktu, tidak ada lagi yang terlambat. Kemudian ketika proses belajar itu keaktifan siswa itu meningkat gitu, semangat gitu. Luar biasa Bu ya. Jadi nanti untuk mengukur keberhasilan rencananya Ibu akan melihat seberapa banyak siswa yang masuk tepat waktu, kemudian mengukur juga semangat mereka dalam mengikuti kegiatan. Itu terlihat dari proses pembelajaran Bu ya. Baik Ibu, dalam setiap rencana kan pasti tidak selalu mulus dan lancar Bu ya. Tentunya mungkin nanti ada hambatan atau tantangan. Bagaimana rencana Ibu untuk menghadapinya? Ya, saya berpikir mencari solusi lain, alternatif lain Bu, kalau rencana awal tadi kurang berhasil. Mungkin lebih menguatkan kolaborasi dengan guru-guru lain lagi, juga dengan pimpinan, supaya mendapatkan masukan dan saran dari mereka semua. Masya Allah, luar biasa Ibu Dewi, ternyata sudah menyiapkan juga ya alternatif solusi lain.
dengan kerjasama antar guru, kemudian juga dengan kepala sekolah Bu ya, tentunya luar biasa. Bagaimana nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu paparkan tadi? Iya Bu, saya komitmennya biar bisa benar-benar menjalankan rencana ini, berusaha semaksimal mungkin biar siswa itu bisa datang tepat waktu semua, bersemangat semua belajarnya, dan harapan meningkatnya semua itu bisa terlaksana di kelas saya, di sekolah juga semua. Iya, keren Ibu Dewi. Apa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Saya rasa tentunya pertama itu pimpinan, Bu ya, rekan guru semuanya, dan orang tua siswa juga bisa membantu perbaikan ini. Iya, Masya Allah, pokoknya mantap deh Ibu Dewi. Bagaimana dengan tindak lanjut Ibu ke depannya? Ya, tindak lanjut saya akan terus memantau perkembangan rencana ini sambil terus sharing ya Bu ya dengan guru lain, dengan Ibu juga. Kalau Ibu nanti berkenan untuk diskusi lagi. Iya. Oke Ibu Dewi, Masya Allah luar biasa ya. Jadi nanti Ibu akan terus memantau perkembangan dari rencana-rencana Ibu. Ibu juga akan sharing dengan teman-teman guru lain, juga dengan saya mungkin nantinya Bu ya, luar biasa. Dan saya pasti dengan senang hati nanti berbagi bersama dengan Ibu Dewi. Saya juga sangat percaya Ibu Dewi nanti pasti mampu melaksanakannya dengan baik. Terima kasih banyak Ibu Norika atas waktu yang sudah diluangkan dan menemani mengobrol. Sama-sama Ibu Dewi ya. Baik, luar biasa sekali Bu Nur Ika tadi. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu ya tadi ya proses coachingnya. Bagaimana Bu perasaannya atau apa ya penilaian atas performa Ibu gitu setelah melaksanakan coaching dengan Ibu Dewi tadi Bu? Baik Ibu Atika, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu Atika sudah bersedia tadi menjadi outsider saya. Jadi menurut saya Bu, alhamdulillah proses coaching saya bersama Ibu Dewi tadi menurut saya sudah berjalan lancar Ibu. Karena pada saat coaching tadi menurut saya beliau Ibu Dewi sudah menceritakan permasalahan beliau tadi, di mana ada siswa beliau itu beberapa yang sering terlambat hadir, kemudian ngantuk juga Bu di kelas. Kemudian saya juga sudah menanggapi apa yang Bu Dewi sampaikan tadi dengan baik. Saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan mulai dari alur cerita dari coaching itu sendiri, sehingga alhamdulillah Ibu Dewi sebagai coach akhirnya bisa menemukan solusi dan ide-idenya Bu untuk memecahkan masalah beliau, dan itu bisa terjadi juga melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan tadi. Mungkin begitu Bu Atika penilaian Ya luar biasa Bu, saya merasa Ibu keren sekali ya tadi ya ketika melakukan proses coaching gitu ya. Jadi apa yang kita harapkan itu dapat tercapai Bu lah. Bagaimana coach tadi beliau Bu Dewi menjelaskan kronologis permasalahan, dan juga Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan Bu Dewi untuk mencapai solusi yang diharapkan. Nah, pada saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Dewi, saya juga mencatat beberapa poin-poin penting nih Bu. Boleh saya sampaikan Bu hasil pengamatan saya? Senang sekali Bu Atika, silahkan dengan senang hati pastinya. Iya baik Bu, jadi menurut saya tadi obrolan coaching yang dilaksanakan oleh Ibu Nur Ika dan Ibu Dewi sudah berjalan dengan santai. Ibu juga sudah menghadirkan suasana yang nyaman, bersahabat, dan juga Coach sebagai Bu Dewi sebagai Coach juga menjadi leluasa untuk menceritakan unek-uneknya, dan juga fokus pada permasalahan. Tadi kan permasalahannya siswa terlambat, kemudian dia juga sering mengantuk di kelas gitu ya Bu ya. Dan juga Ibu sudah menunjukkan bahwa Ibu sudah mendengarkan dengan aktif seperti yang Ibu harapkan. Kemudian Ibu juga menjadi sudut pandang Ibu Dewi. Jadi merasakan apa yang dirasakan Coach, dan yang paling penting Ibu dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya itu detail sekali Bu, sesuai dengan alur tirta yang kita ketahui bersama, dan juga
alhamdulillahnya Ibu Dewi bisa menemukan solusi ya Bu ya atas permasalahan yang terjadi. Jadi demikian Bu hasil pengamatan saya, dan menurut saya hal tersebut sudah sesuai dengan standar coaching yang kita rujuk Bu. Luar biasa sekali Bu, bahkan menurut saya ini di luar ekspektasi saya Bu. Sangat detail dan juga apa ya, semua yang dicapai itu dapat semua tujuan dan juga indikator semua dapat tercapai dengan baik Bu. Nah kira-kira Bu rencana tindak lanjut Bu ke depannya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan setelah coaching ini selesai untuk makin mengembangkan performa Ibu di kemudian hari Bu? Baik Bu Atika, terima kasih. Menurut saya yang perlu saya kembangkan lagi Bu ya, itu kayaknya ke kreativitas saya Bu dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian lebih tajam lagi supaya nanti harapannya bisa lebih menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya atau nanti rekan guru yang ingin melakukan proses coaching bersama saya. Mungkin seperti itu Bu Anika. Keren sekali Bu ya, jadi semoga rencana tindak lanjut Ibu ini dapat segera terlaksana ya Bu ya. Dan saya mohon izin juga untuk hasil pengamatan ini saya catat dalam lembar form supervisi akademik Bu ya. Baik Ibu, silahkan tentunya dengan senang hati. Saya terima kasih kepada Ibu, saya diberi kesempatan hari ini bisa menjadi observer Ibu, dan juga saya banyak belajar banyak hal dari yang Ibu sampaikan, dan mudah-mudahan kita dapat terus berlatih dan belajar ya Bu ya. Jadi kita dapat meningkatkan kompetensi kita semakin baik lagi. Terima kasih banyak Bu Nurika ya. Sama-sama. Saya juga seharusnya yang berterima kasih dong sama Ibu Atika juga karena sudah bersedia meluangkan waktu menjadi observer saya. Baik, terima kasih Bu Atika ya. Saya senang sekali hari ini akhirnya bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan dari Ibu. Mudah-mudahan nanti kedepannya Ibu juga selalu tetap bersedia nanti kalau saya minta Ibu tolong lagi. Alhamdulillah, terima kasih Bu ya, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia. Amin. Ya saya pamit Bu. Iya, Yang kita sama-sama pamit ya. Iya. Kita mau ada jam soalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu ya, tadi kita sudah melakukan proses coaching, kita sudah bermain peran, saya tadi sebagai observer, saya juga sudah menjadi coach, saya juga sudah menjadi coaching. Baik Ibu, di sini mohon izin saya ingin melakukan refleksi diri terhadap proses coaching yang sudah saya laksanakan, di mana pada saat saya menjadi observer tadi menurut saya sudah berjalan dengan baik. Saat percakapan saya sudah melakukan proses observasi, kemudian saya juga sudah melakukan proses observasinya, kemudian saya juga sudah melakukan pasca observasi. Nah, yang pertama pada observasi menurut saya sudah berjalan dengan baik karena saya bisa menciptakan suasana yang nyaman sehingga Ibu Atika dan Ibu Dewi tadi ya pada saat melakukan coach itu saya bisa membantu beliau untuk menyiapkan segala sesuatu terhadap proses coaching yang akan beliau laksanakan, di mana saya membantu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bagaimana mengembangkan kompetensi sebagai coach yang ingin dicapai di mana, kemudian bagaimana yang Ibu inginkan tadi juga saya sudah tanyakan, kemudian bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap yang akan dikembangkan dalam coaching, kemudian saya juga sudah menanyakan harapan dari observasi yang dilakukan bersama. Dan pada saat proses pelaksanaan saya tadi juga sudah memperhatikan jalannya coaching dengan baik, saya juga menyimak, mendengarkan aktif, kemudian saya juga mencatat hal-hal yang dianggap penting. Kemudian pada saat pasca kegiatan tadi ya, saya juga sudah memberikan beberapa pertanyaan atau juga meminta kesempatan untuk memaparkan hasil pengamatan saya. Saya juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya bagaimana Ibu tadi menilai performa Ibu dalam melakukan coaching, kemudian apa yang membuat Ibu melakukan penilaian seperti itu. Kemudian saya juga sudah menyampaikan hasil pengamatan saya
Kemudian saya juga sudah bisa mengajak coach saya untuk melakukan rencana-rencana tindakan selanjutnya, dan juga saya sudah memohon izin untuk mencatat hasil pengamatan di lembar form supervisi akademik. Jadi intinya yang saya refleksikan adalah menurut saya sudah sesuai menjalankan hal-hal yang memang perlu saya lakukan untuk melakukan coaching dalam posisi sebagai observer. Kemudian yang perlu saya perbaiki menurut saya sudah sesuai, namun tentunya kedepannya saya akan melakukan berlatih lagi supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan yang berjalan baik tentunya menurut saya semua proses dan terjalin juga kemudahan. Mungkin seperti itu Ibu untuk refleksi diri saya. Terima kasih. Mungkin sekarang Ibu Atika atau Ibu Dewi bisa menyampaikan hasil refleksi kita tadi. Silakan. Baik Bu, jadi memang lengkap sekali ya, detail sekali yang sudah disampaikan oleh mereka. Jadi alhamdulillah tadi juga kita bisa semacam mengecek persiapan dari coach itu sendiri, apa saja yang dia siapkan, apa sih yang beliau bikin daftar pertanyaan, kemudian membuat semacam rencana-rencana apa yang disampaikan kepada coach, sehingga ketika proses coaching itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang kita harapkan dan juga yang sesuai dengan rujukan, di mana suasana yang terjalin juga suasananya tidak menegangkan, dan juga di sini observer itu juga memantau dengan bijak, artinya ketika ada hal-hal yang mungkin di luar dari prinsip itu, dia tidak menghakimi dan juga tidak menjudge coach secara langsung, tapi beliau memberikan catatan-catatan penting yang untuk sebagai bahan masukan terhadap coach itu sendiri. Namun saya lihat tadi ketika kita semua berperan sebagai observer secara bergantian, Ibu Nur Ika, Bu Dewi dan saya menjadi observer, kemudian menjadi coach dan juga coach, itu menurut saya sudah tidak ada yang di luar dari prinsip coaching yang seharusnya, dan juga sudah menjalankan bagaimana peran sebagai observer dalam memantau proses coaching berjalan dengan seharusnya dan diharapkan. Jadi indikator-indikator, tujuan dan segala macam sudah tercapai dengan baik. Namun untuk kalau saya pribadi yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah mungkin karena praktik ini bagi saya masih saya masih awam terhadap praktik ini, jadi kurang berlatih mungkin seperti itu. Jadi mungkin kedepannya ketika saya menerapkan prinsip-prinsip coaching itu dengan berlatih dan juga belajar, entah itu dengan siswa ataupun dengan rekan guru, itu secara tidak langsung dengan banyaknya latihan saya juga akan mengembangkan kompetensi yang diharapkan supaya terbiasa dan juga lebih luas lagi dalam melaksanakan prinsip coaching. Begitu kira-kira Ibu Ika dan juga Ibu Dewi, mungkin ada yang ingin ditambahkan, silakan Bu Dewi. Iya, baik Ibu-ibu. Ibu Nur Ika tadi sudah menyampaikan hasil refleksi diri ya, Ibu Atika juga sudah. Kurang lebih saya sama seperti yang sudah kita laksanakan bersama-sama, hasil bergantian menjadi observer ya Ibu-ibu. Nah, jadi menurut saya selama proses itu semua sudah berjalan dengan baik sesuai harapan dan tujuan serta prinsip coaching itu sendiri. Kemudian hal yang masih harus ditingkatkan mungkin ini keluasan mungkin ya, dari bagaimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu sehingga lebih kreatif lagi dan dapat memunculkan ide-ide gagasan yang juga lebih kreatif lagi dari mencari solusi dari si coaching. Nah, kita tadi sudah melaksanakan semua, saya juga selaku observer mengamati bergantian teman-teman menjadi coach dan coachee itu melaksanakan pra, kemudian pada saat observasi juga sudah mencatat poin-poin penting, dan di akhir di pasca observasi juga memberikan umpan balik. Nah, jadi
saya mencatat suasana yang hadir atau presence itu sudah terlaksana ya. Ada kemitraan, rasa akrab gitu ya, bersahabat, santai. Nah, jadi pada saat pelaksanaan itu juga sudah melaksanakan alur tirta dengan baik. Dan di akhir juga ada umpan balik, sehingga dari hasil coaching itu bisa menjadi bagi observer ini catatan di form supervisi akademik. Nah, jadi suasana supervisi akademik yang tadi sebelum-sebelumnya belum pernah kita menerapkan prinsip coaching, itu ketika diterapkan prinsip coaching itu ternyata menjadi menyenangkan. Biasanya kita itu selalu takut gitu ya, tegang, dipantau banget gitu ya. Ya, itu dengan adanya ini bisa proses coaching itu justru atas supervisi akademik itu justru ditunggu-tunggu gitu, karena terjalin kemitraan tadi. Ya, kemitraan. bukan hubungan yang dinilai dan yang ternilai gitu ya. Saya waktu itu ketika saya itu coach dan Bu Dewi jadi observer, menurut saya juga Ibu Dewi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching yang baik ya, dan juga tentunya presence, mendengarkan dengan aktif, dan juga menggali, mengarahkan, membuat pertanyaan-pertanyaan sehingga coach itu juga dapat tercapai tujuan kegiatan coaching hari itu. Begitu, Bu? Kalau untuk saya tadi saat Ibu Dewi menjadi observer, saya menjadi coach juga. Jadi atau saat saya menjadi coach, Bu Atika menjadi observer saya, menurut saya juga sama. Pada intinya saya tidak canggung melakukan coaching karena Bu Atika sebagai observer sangat akrab, menciptakan suasana nyaman. Tadi ada canda tawa juga. Saya tidak seperti saya ini sedang diamati atau dinilai. Jadi artinya prinsip coaching Bu Atika sebagai observer itu sudah dijalankan baik. Jadi saya senang sekali tadi. Itu mungkin pandangan saya. Mungkin ada lagi Bu Dewi yang ingin ditambahkan tentang refleksi atau umpan balik, Bu? Mungkin umpan balik saat saya menjadi observer tadi ya. Ya, saya merasa sangat santai, leluasa ya berbicara, walaupun posisi saya itu sebagai apa saja, sebagai observer, sebagai coach, sebagai coaching, semuanya leluasa gitu. Nah, jadi pada saat Bu Ika memberikan kesempatan untuk saya menemukan solusi terhadap masalah yang saya hadapi pada saat saya jadi coaching, itu sudah sangat menyenangkan gitu ya suasananya. Kemudian pada saat menjadi coach juga saya diberikan pra dulu, ada pertanyaan, ada motivasi dulu, sehingga pada saat proses coaching itu bisa saya laksanakan dengan lancar gitu, dan memberikan kesempatan pertanyaan-pertanyaan yang kreatif untuk coaching bisa menemukan masalah gitu. Demikian Alhamdulillah, mungkin sudah cukup refleksi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan juga bermanfaat, terutama untuk kita untuk lebih bisa berlatih dan belajar lebih banyak. Iya, pastinya. Ya, terima kasih ya Ibu-ibu. Iya. Sampai ketemu lagi. Salam dan bahagia.